dulunya dia datang, sekarang kan langsung harus diantar Bu. gitu ya. Melanjutkan program bantuan sosial, Bansos tahun ini. Program tersebut terbagi menjadi dua, yakni Bansos reguler dan Bansos khusus. Bansos reguler terdiri dari program Keluarga Harapan, PKH, dan program Bansos Sembako kepada penerima manfaat non-PKH berupa bantuan langsung tunai, BLT, sebesar Rp200.000 per bulan sepanjang Januari-Desember. Sementara Bansos khusus berupa BLT Rp300.000 per bulan selama Januari hingga April kepada penerima Bansos Jabodetabek serta penerima program Bansos Sembako non-PKH. Lantas bagaimana cara mengeceknya? Anda dapat membuka laman resmi Kemensos yakni https://dtks.kemensos.go.id/ untuk mengecek status sebagai penerima atau bukan penerima Bansos. Pada laman tersebut, Anda dapat memasukkan nomor kependudukan seperti nomor induk kependudukan, NIK, atau ID Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, DTKS, Basis Data Terpadu, BDT, Anda. Namun, jika tak memiliki keduanya, Anda juga dapat memasukkan nomor penerima bantuan iuran, PBI, Program Jaminan Kesehatan Nasional, JKN. Setelahnya, masukkan nama Anda dan kode unik pengaman yang disediakan. Lalu, klik tombol cari. Nantinya, sistem akan langsung mencocokkan ID dan nama yang diketik dengan yang ada dalam database DTKS. Jika terdaftar, nama Anda akan tampil di halaman situs web. Tapi, jika belum terdaftar dalam sistem DTKS, maka Anda harus mendaftarkan diri. Caranya, lapor ke kepala desa, kelurahan setempat dengan membawa KTP dan KK. Selanjutnya akan dilakukan musyawarah di tingkat desa kelurahan untuk membahas jika Anda layak masuk ke dalam DTKS berdasarkan prelis awal dan usulan baru. Nantinya, musyawarah desa atau kelurahan akan menghasilkan berita acara yang ditandatangani oleh kepala desa, lurah dan perangkat desa lainnya. Data inilah yang menjadi prelis akhir. Setelah diverifikasi dan divalidasi secara bertahap mulai dari tingkat kelurahan hingga Kemensos, nama Anda akan secara otomatis terdaftar dalam DTKS. Pak Presiden juga nyampaikan bentuknya Bu Risma kalau bisa sudah tidak usah sembako. Apa maksudnya tidak sembako? Ya mungkin cash tidak apa-apa, sambil nanti kita akan treatment dengan pemberdayaan. Dengan memberikan, jadi kan kita melatih, kemudian kita memberikan kolamnya, kemudian kita menyiapkan untuk penggorengannya begitu. Jadi kemudian kita siapkan untuk bagaimana cara memakannya itu. Seperti itu. Jadi yang sudah coba kita lakukan di Surabaya. Karena saya butuh cepat. Mungkin kita akan komunikasi dengan kantor pos. Karena kalau kantor pos itu dari kantor pos langsung ya kayak surat gitu diantar. Itu yang pertama. Tapi ke depan itu memang saya kondisikan. Jadi misalkan kalau nanti seperti Garut itu akan saya pandu. Misalkan kita treatment di situ. Kalau perlu warga ya kita bukakan rekening seperti itu. Kalau perlu. Tapi kan tidak bisa, ada yang tempatnya di puncak gunung, ada yang tempatnya di... Nah itu harus ada treatment khusus gitu. Artinya warga tidak lagi antri? Enggak, jadi nanti kantor pos kita mungkin lebih bayarnya lebih, tapi kan per orangnya jadi dulunya dia datang, sekarang kan langsung harus diantar gitu. Ya. Saya akan perbaiki agak lebih longgar lagi untuk perbaikan data yang mungkin kita akan lakukan. Jadi mungkin kita juga akan lakukan transparan selama 3 hari, kita kembalikan ke daerah, kemudian diupload, semua warga bisa melihat sehingga ada inputan masing-masing ke kami begitu. Kalau Bu ini tidak betul orangnya begini, itu bisa langsung kita terima saat 3 hari. Besok mungkin ya saat 3 hari, minggu depan, saat 3 hari minggu depan. Jadi Senin itu saya akan rapatkan,
saya berharap Selasa, Rebo, karena Kamis libur lagi kalau nggak salah. Kamis itu Rebo, Selasa, Rebo, Kamis itu sudah sudah bisa kita serahkan ke Selasa pagi sudah kita bisa kirim ke daerah, kemudian kita upload. Kemudian setelah itu mungkin ada inputan dari daerah, bahkan mungkin masyarakat baru setelah itu yang bulan Januari. Tapi kalau yang bulan Februari kita masih punya waktu untuk perbaikan itu. Nanti mudah-mudahan saya bisa komunikasi dengan perguruan tinggi. Mungkin yang agak lebih komprehensif, integrated itu mungkin ya Februari. Yang untuk Februari. Tapi kalau yang untuk Januari ini nggak ada waktu, saya hanya bisa mengembalikan data itu ke daerah dan transparan. Masyarakat bisa memberikan inputan setelah 3 hari, karena Januari minggu pertama kita harus sudah transfer gitu. Ini harus mengondisikan juga dengan pengiriman uang itu gitu. Selamat siang, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Bapak Menko, Bapak Muhajir, yang saya hormati teman-teman semuanya, saya mohon maaf. Saya selalu kalau dengan tim saya katakan teman-teman saya, karena saya berusaha tidak menjadi kaku, sehingga dengan saya lebih nyaman. Teman-teman saya semuanya di Kementerian Sosial dan ada teman-teman saya juga dari Surabaya dan rekan-rekan media. Pertama, marilah kita panjatkan bersyukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada siang hari ini kita dapat bersilaturahmi bersama dalam rangka serah terima, dan karena kebesaran Tuhan Yang Maha Kuasa kita hadir dalam kondisi sehat walafiat. Yang kedua, saya ucapkan atur nuhun Bapak Menko yang telah berkenan, dan tadi saya bersama-sama di sini. Yang tak takut saya, ya. Atur nuhun Pak Menko. Saya juga tadi masih kaget-kaget. Copo ibu pemain sosial, Menteri Sosial Copo gitu, karena di pikiran saya masih wali kota Surabaya. Saya ingin menyampaikan teman-teman semuanya, mungkin kita tidak menyadari bahwa kita mempunyai peranan yang sangat penting sekali untuk seseorang atau siapapun yang membutuhkan. Mungkin kita hanya sekedar menandatangani berita acara bantuan apapun, namun yang diberikan bantuan mereka sangat luar biasa senangnya. Coba kita bisa bayangkan, mungkin yang kita bantu tidak terlalu banyak, misalkan 100.000. Bagi kita mungkin 100.000 apa, tapi bagi seseorang itu 100.000 itu menjadi luar biasa. Teman-teman berdirinya santai saja.
Dia tidak perlu modal karena dia bisa sekolah, karena dia bisa makan. Jadi yang kita lakukan ini sungguh sangat mulia. Namun tergantung kita. Kalau kita niatnya hanya sekedar bekerja di Kementerian Sosial selesai. Tapi coba kalau kita benar-benar niatkan itu untuk kita bisa membantu, menolong orang lain, maka kita tidak akan pernah berhenti di situ. Hanya sekedar administrasi. Tadi Pak Menko menyampaikan, saya juga akan melopoti Pak, saya orangnya sangat detail. Kadang-kadang galak, ya, kadang-kadang Mbak. Kalau kebangetan saya marah, Mbak. Tapi kalau enggak ya selesai. Jadi kalau saya sekali marah, jangan takut nanti setelah itu selesai. Jadi saya ingin menyampaikan kenapa? Karena banyak sekali di luar sana yang butuh bantuan. Penyandang pers saya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, itu yang sangat rawat. Itu orang gila itu ada yang dari NTT, ada yang dari Sumatera. Jadi bukan hanya Jawa Timur. Kenapa tahu? Setelah sembuh kita keluarkan dan ternyata betul dari sana. Coba ada yang senang karena sudah setiap tahun dicari tidak ada. Tapi ada juga yang nggak senang kemudian orang itu kembali. Coba Bapak Ibu sekalian, mari kita rasakan kalau kita tidak menolong mereka, kemudian itu terjadi pada kita atau keluarga kita. Coba mari kita rasakan. Ada saudara kita, maka coba kita bisa bayangkan. Saya selalu katakan itu ke teman-teman pemerintah kota. Tolong, kalau kita bantu niatkan kita bantu. Saya harus ngajari sampai bawah, mulai Satpol PP yang paling bawah sampai di Mas Bapak. Dulu Satpol PP itu keras sekali kalau kamu suka bongkar-bongkar pasar gitu. Saya ngomong, itu rakyatku, itu wargaku. Kalau kamu nyakiti mereka, itu sama dengan menyakiti saya. Dan kemudian mereka berubah. Yang namanya Satpol PP di Surabaya itu dorong mobil, ngangkatnya barang orang kalau udah kuat itu sudah biasa. Dan apa yang salah dari kita? Dengan tangan kita, dengan kaki kita, dengan mata kita bisa membantu dan menolong orang lain. Apa yang salah? Bapak Ibu sekalian, saya cerita. Saya tidak tahu dasar dan bahkan tidak punya uang. Saya saat dicalonkan jadi wali kota. Namun kenapa jadi katanya Pak Wajah? Karena memang saya dari kecil hidup dengan anak yatim, rumah orang tua saya punya rumah yatim. Tapi yang terjadi adalah ya mungkin karena orang tua saya suka nolong orang, sehingga itu implikasinya kepada saya. Jadi benar-benar tidak usah khawatir, mungkin kita tidak punya. Saya juga wali kota, kalau dibandingkan wali kota daerah lain mungkin saya juga tidak. Tapi coba bayangkan, legasi orang-orang itu terkesan anak-anak kita dan nanti semua dulu saya kerjakan. Anak-anak berkebutuhan khusus yang saya rawat, mulai kecil sampai anak-anak jalanan yang saya rawat. Bahkan ada lansia saya membuat tulang gria warga, itu pun banyak juga orang luar kota. Jadi kalau kita research kita gunakan, kita bisa efisien di kantor ini, kita bisa efisien di kantor ini, maka itu bisa kita bentukkan untuk menolong orang lain. Tadi saya sempat kaget, satu mati saya itu untuk data, mati saya bilang gitu. Kalau kita tidak hati-hati, karena bukan itu uang besar sekali satu kematian triliun itu, bukan besar sekali. Jadi mari nanti tolong dipikirkan bagaimana kita bisa membuat dan mengevaluasi data dengan efisien, sehingga sisanya kita bisa bantukan untuk orang lain.
Belum polisi di depan rumah itu, bahkan kita keluar nggak apa-apa. Jadi kita coba sekarang betapa saya kemarin dituntut ada warga di situ tuntut 1 triliun. Dari gue 1 melo ada 1 triliun itu dari mana? Tapi ternyata yang bela itu orang polisi. Mereka masuk ke pengadilan semua. Dan BPK kalau tahu sekarang orang beli betapa bahagianya mereka. Yang dulu tidak pernah mereka rasakan kebebasan itu. Anak-anak dulu jam 5 sore harus masuk rumah. Sekarang mereka bisa bermain, mereka bisa belajar. Jadi coba bayangkan kalau kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh, insya Allah itu akan kembali kepada kita. Gak usah takut pendengar. Ayo mari kita sama-sama. Kita berikan yang terbaik dari diri kita, sesuai dengan tugas kita. Karena sebetulnya ini semua, ya kalau semua ngomong ibadah, terjadi ibadah di Kementerian Sosial ini ibadah angka berapa gitu. Karena ngomong itu, tapi memang kita benar-benar harus dengan apa namanya? Dengan tulus, dengan ikhlas. Percaya saya selalu sampaikan ke teman-teman saya di pemerintah kota. Mungkin kita nggak punya, tapi anak kita yang akan membawa diberikan balasan itu kepada anak kita. Mungkin bukan kita yang terima. Jadi karena itu, ayo nanti saya mohon tadi Bapak Presiden pesan yang saya punya Pak Menko, Bapak Presiden pesan kita yang terutama yang triwulan Pak bantuan itu bisa harus selesai. Ya, selesai ini sudah minggu terakhir. Kita harus selesai. Kemudian yang untuk 2021 awal Januari itu juga harus selesai. Jadi minggu pertama bulan Januari karena digunakan supaya ada perputaran uang untuk menggerakkan ekonomi. Nanti saya punya pengalaman ya. Saya 2010 saya membentuk namanya program bangun ekonomi. Itu ibu-ibu dari tukang beca, guru, bisnis, TKW itu saya kumpulkan. Saya mulai dengan 89 kelompok. Sekarang ini 18.000 kelompok. Dan dari 18.000 itu yang sekarang pendapatannya 1 bulan di atas 1 miliar itu lebih dari 25%. Jadi nanti ada pola-pola yang kita harus lakukan dengan pemberdayaan. Saya percaya di sini banyak yang pintar-pintar. Mari kita gunakan untuk menyelesaikan. Jadi warga kita tidak kita ajarkan hanya menerima, tapi mereka kita ajarkan untuk berusaha sehingga mereka bisa terlurma. Boleh dicek, tidak ada pengamen di Surabaya, tidak ada anak jalanan di Surabaya, tidak ada pengemis. Tidak boleh pengemis di Surabaya, tidak boleh dia ngamen di jalan. Caranya gimana? Saya bayar dia ngamen di taman dia, kita bayar pemerintah kota, tapi bukan di jalan. Coba kita bisa bayangkan kalau di jalan-jalan itu banyak pengemis. Coba kita bayangkan orang dari negara lain mau merapat ke negara kita. Coba bayangkan itu bisa ya kita ajarkan, kita bakat bahwa mereka kalau mau dapatkan rezeki harus bekerja, bukan minta-minta. Nanti akan larinya ke sana. Saya berharap nelayan ini cuma dibantu perbaiki perahunya aja senangnya pun. Seringkali kita tidak menyentuh di sini. Saya juga masa ya kita tega. Saya pernah jalan makanya saya mau Pak nanti radionya di belakang Pak, saya sampaikan. Kenapa? Soalnya kalau saya lihat sesuatu saya berhenti. Pernah di sini sampai
Nah, karena itu kalau kita bisa bantu, kalau kita bisa efisien di operasional kita, maka kita bisa bantu sisanya orang-orang tadi yang membutuhkan. Bagaimana mungkin secara kalau dia sendiri data itu dia sudah mungkin sudah sekian tahun yang keluar dari daerah, mungkin nggak bisa kita bantuan kita berikan. Maka kita harus pikirkan orang-orang yang ini belum dia nggak punya rumah, kemudian belum nggak bisa makan, maka kita harus pikirkan ini. Mohon maaf, saya bicara namanya karena mohon maaf, jangan sampai nanti saya juga takut jadi menteri ini, nanti saya kayak bisa masuk surga gara-gara saya keliru jalankan ini. Nanti Risma kayak sama waktu kamu jadi menteri sosial, kamu ada yang nggak kamu kerjakan. Waktu saya mau takut itu, saya nggak mau selesai dunia nanti bertanggung jawab, yang bertanggung jawab saya pribadi kepada Tuhan, bukan karena saya ingin menyelesaikan jabatan saya dengan maksimal. Jadi itu, dan teman-teman nggak usah kaget kalau saya datangnya pagi sekali. Itu sudah kebiasaan dari dulu kala itu. Sejak sekolah saya punya kebiasaan itu, jadi jangan kaget, nggak apa-apa. Kalau teman-teman datangnya pokoknya nggak terlambat aja. Ya, tapi saya memang suka datang pagi. Jadi nggak usah sungkan sama saya sekali di kantor itu saya datang paling pagi, pulang paling malam. Jadi nggak usah sungkan, nggak ada kalau
sampai sini menurun dan juga mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Dan terima kasih saya Pak Sekjen, saya juga Pak Menko pakai Innova, saya juga pakai Innova saja. Iya, saya pakai Innova saja. Saya kira itu terima kasih, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Anggaran besar Kementerian Sosial tetap mampu menjaga dan malah meningkatkan kinerja. Hal ini dapat dilihat dari realisasi anggaran yang terus meningkat dan tertinggi antara kementerian dan lembaga sampai dengan hari ini. Untuk penanganan dampak COVID-19, Kementerian Sosial melaksanakan program jaring pengaman sosial. Baik Bapak Ibu sekalian, hadirin yang berbahagia, untuk mendapatkan penjelasan terbaru sejauh mana bansos yang harus disalurkan, kita dengarkan penjelasan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Republik Indonesia, ada Bapak Hartono Laras. Selamat sore Bapak. Dan ada juga Dirjen Penanggulangan Fakir Miskin, Bapak Asepsus Saturnama. Selamat sore. Dan ada Bapak Dirjen Jamsos, Bapak Pepen Najarudin, selamat sore. Dan juga ada Bapak Tenaga Ahli Menteri Sosial, yaitu Bapak Soni Manalu, selamat sore Pak. Demikian, selanjutnya waktu dan tempat kami silakan kepada Bapak Sekretaris Jenderal. Terima kasih Pak Dirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Dan media yang kami hormati, semoga kita bertemu kembali. Kami bersama-sama dengan Pak Dirjen Penanganan Fakir Miskin, Pak Dirjen Penanggulangan Jaminan Sosial, dan Bapak Soni Manalu ya,
Kepala Staf Ahli dan sekaligus anggota Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Beliau tugaskan komite hingga laporan-laporan yang terkait dengan pemulihan ekonomi yang ada di Kementerian Sosial setiap hari diupdate oleh Pak Sony. Nanti mungkin beliau akan memberikan progres yang dilaksanakan sampai hari ini. Hari ini kami akan menyampaikan progres untuk realisasi atau pelaksanaan anggaran Kementerian Sosial. Tadi sudah disampaikan bahwa anggaran Kementerian Sosial saat ini 134,01 triliun. Awalnya 62,8 triliun. Nah, berdasarkan online monitoring sistem perbendaharian negara yang ada di Kementerian Keuangan, ya, penyerapan anggaran Kementerian Sosial sampai dengan hari ini, tanggal 27 Oktober tahun 2020, sebesar 86,74%. Ini di atas rata-rata penyerapan atau realisasi secara nasional, berdasarkan data yang ada 68,91%. Bahkan kalau kita cek, ya, kita lihat dari 85 kementerian dan lembaga, realisasi anggaran Kementerian Sosial menduduki peringkat yang pertama, terbesar. Tapi juga harus semakin tepat sasaran dan memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas. Karena itu kami baru saja mendengarkan masukan hasil pengawalan dan pendampingan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan atau BPKP. Dan kami juga minta pendampingan dan pengawalan dari Kejaksaan Agung dan juga dari KPP dan juga tentu masukan-masukan ya dari legislatif, dari DPR RI, dari Komisi 8 DPR RI dan juga rekan-rekan media. Kita terus lakukan ya perbaikan ya kalau memang masih ada kekurangan, dan alhamdulillah ya untuk pelaksanaan program-program ini telah berjalan dengan baik ya, dan juga kita melihat secara langsung berbagai komentar dan juga masukan dari berbagai lembaga survei dan juga itu masukan dari masyarakat secara keseluruhan. Pada dasarnya yang berkaitan dengan program-program ini sudah on the track ya, tinggal beberapa bulan ya, 2 bulan ini kita akan menyelesaikan insya Allah semua program yang ada di Kementerian Sosial, baik itu yang terkait dengan program reguler dan juga program-program secara khusus dengan COVID-19, terutama dampak sosialnya, kita akan bisa selesaikan semuanya. Mudah-mudahan ya, insya Allah. Oleh karena itu pada kesempatan yang sangat baik ini, kami sama-sama Bapak Dirjen yang berkaitan dengan misalkan berkaitan program sembako misalkan, yang bisa bertaktek 1,9 juta keluarga. Ya, kita saat ini sudah masuk ke tahap yang ke-11 ya, dengan indeks Rp300.000 ya setiap keluarga untuk 1,9 tadi. Yang di tahap pertama selama 3 bulan kita salurkan 2 kali. Jadi setiap keluarga yang gelombang pertama itu 2 kali paket Rp500.000, sementara yang gelombang kedua itu setiap bulannya 1 paket. Nah, ini paketnya, ini perlu kami sampaikan, adalah totalnya
itu Rp300.000. Tetapi nilai di dalamnya sembako Rp270.000, dan kemudian untuk goodie bag dan transporternya, ya karena sembako itu harus diantarkan ke keluarga, ke rumah, alokasi anggarannya adalah Rp30.000. Jadi totalnya Rp300.000. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa harga sembakonya Rp270.000, ya memang itu seperti itu. Dan itu kita sudah lakukan dan sudah kami sosialisasikan, kami informasikan, dan juga sudah dilakukan pendampingan pengawalan dari APIP, terutama yang ada di Kementerian Inspektorat Jenderal dan juga BPKP dan LKPP. Saya kira ini sudah semuanya dilaksanakan, dan nilai Rp270.000 itu adalah nilai sembakonya. Jadi kalau ada barang yang kemudian itemnya, misalkan mereknya berbeda dan juga kuantitinya berbeda, tapi nilai keseluruhan itu adalah Rp270.000. Itu yang perlu kami sampaikan, nanti Pak Dirjen bisa menambahkan. Kemudian yang terkait dengan bansos tunai, saya kira teman-teman juga sudah mengetahui bahwa yang untuk 9 juta keluarga, yang tahap pertama diberikan Rp600.000 setiap bulannya, ya selama 3 bulan. Kemudian tahap kedua itu 6 bulan diberikan Rp300.000, dan ada yang disalurkan melalui PT Pos, dan kemudian ada yang disalurkan melalui Himbara. Ini yang berkaitan dengan 2 program yang sejak awal kita laksanakan, dan alhamdulillah capaiannya juga sudah on the track. Ya, tinggal beberapa ya mungkin keluarga yang akan segera diselesaikan untuk penyalurannya. Nanti juga Pak Dirjen akan menyampaikan untuk kaitannya dengan yang berkaitan dengan bantuan sosial tunai. Ditambah lagi ada bansos tunai untuk peserta program sembako atau BPNT non PKH. Itu diberikan langsung Rp500.000 melalui Himbara secara langsung, ya, untuk 9 juta keluarga. Nah, kemudian yang peserta PKH-nya, nah ini Pak Dirjennya kebetulan hadir, ya, yaitu diberikan bansos beras 10 juta serta PKH kerjasama dengan Pak Dirjen Minjamsos untuk penyalurannya, dan itu berasal dari Bulog, diberikan 15 kilo untuk setiap keluarga. Nah, tahap pertama ini diberikan langsung 15 kilo, jadi 30 kilo, dan tinggal 1 tahap lagi yang 15 kilo. Jadi ini juga perlu kami sampaikan, berasnya itu dari Bulog, ya. Kemudian kita menggandeng transporter untuk menyampaikan bansos beras itu kepada keluarga atau kepada masyarakat. Dan alhamdulillah ini juga sudah on the track, termasuk juga program-program yang terkait dengan program reguler, yang PKH 10 juta keluarga, itu juga dalam waktu dekat sudah selesai semuanya, ya, karena kita lakukan setiap bulannya. Bahkan yang bulan Desember kita tarik nanti di, ya mungkin sudah 100% sekarang, ya, sudah selesai 3 bulan kali. Kemudian yang berkaitan dengan program sembako juga sama, untuk 20 juta yang diberikan setiap keluarganya 200.000 setiap bulan, juga sudah on the track semuanya. Nah, inilah hal yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya mungkin ada tambahan dari Pak Dirjen dan Pak anggota Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Kami persilakan, dan nanti kita akan ya kalau ada pertanyaan-pertanyaan kami akan jawab atau kami akan respon. Mungkin Pak Dirjen Minjamsos dulu, silakan. Terima kasih Pak Sekjen. Tadi terkait dengan bantuan sosial sembako di wilayah DKI dan Bodetabek sudah disampaikan Pak Sekjen. Saya hanya menyampaikan terkait dengan persiapan dan kesiapan kita dalam menghadapi La Nina ini, penanggulangan bencana terutama La Nina di seluruh Indonesia dan di DKI. Untuk wilayah DKI kita sudah kesekian kalinya terus rapat koordinasi dengan dinas sosial baik di provinsi maupun suku dinas di kota dalam rangka menginventarisir kesiapsiagaan kita menghadapi potensi bencana La Nina yang sedang kita alami ini. Beberapa hal yang sudah kita lakukan adalah menginventarisir terkait dengan kesiapsiagaan dari
buffer stok dari masing-masing wilayah, kemudian juga kesiagaan sama prasarana penanggulangan bencana, mulai dari dapur umum, kemudian sarana-sarana tangki air, mobil rescue tactical unit, dan lain sebagainya. Kemudian juga kesiapsiagaan dari masing-masing SDM, baik itu tagana yang ada di pusat maupun tagana yang ada di wilayah di kota, di 5 wilayah kota di DKI Jakarta ini. Pada intinya kita terus berkoordinasi dengan pemerintah DKI untuk kesiapsiagaan bencana ini. Kemudian untuk di seluruh Indonesia kita juga sudah memonitor kesiapsiagaan dari masing-masing sarana prasarana penanggulangan bencana di provinsi, serta menjaga stok untuk logistik di 3 gudang wilayah regional yang kita punya, yang ada di Makassar, di Palembang, dan di Bekasi. Kemudian juga kita mengefektifkan seluruh kawasan siaga bencana yang tersebar di seluruh tanah air untuk menghadapi kesiagaan bencana itu. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan, Pak, sebelum kita nanti berdiskusi. Terima kasih. Mungkin Pak Dirjen Penanganan Wakil Izin yang punya program sembako BPNT dan BST. Terima kasih Pak Sekjen, teman-teman wartawan. Kami syukur alhamdulillah, mungkin karena publikasi dari media juga ya, berbagai media mempublikasikan program-program Kementerian Sosial, khususnya program-program yang terkait dengan PFM, sehingga perhatian semua juga hanya mendukung ya kelancaran realisasi anggaran kami. Jadi perlu kami informasikan realisasi bansos yang di lingkup PFM itu sekarang sudah mencapai angka 84,95%. Ya, alhamdulillah kami bisa menggapai ini tentu atas kerja semua ya, bukan hanya kerja Kementerian Sosial, tapi kerja mitra kami, Depos, Himbara, kemudian Bapak Gubernur dengan seluruh jajarannya, Bupati, Wali Kota, sampai ke camat dan kepala desa serta lurah. Karena program ini kan menjadi concern semua begitu. Nah, kemudian perlu kami informasikan, khusus yang di bulan Oktober ini, alhamdulillah minggu lalu kami sudah ada sepakat di bawah koordinasi Menko PMK untuk program sembako yang wilayah Papua Barat untuk daerah-daerah yang tidak bisa diakses oleh internet sehingga program BPNT tidak bisa dilakukan di sana. Disimpulkan dan diputuskan nanti untuk segera disalurkan melalui mekanisme bantuan sosial tunai, dan itu nanti akan disampaikan oleh PT Pos. Jumlahnya sesuai dengan data yang kami terima dari Pusdatin dan konfirmasi dari daerah itu 206 ribuan, ya, lebih sedikit lah dia. Nah, tentu ini perlakuannya agak beda. Kalau yang lainnya kan biasa tiap bulan ya disalurkan melalui Himbara ke masing-masing KPM. Khusus untuk yang wilayah 3T ini, Papua Barat itu lokasi jauh-jauh dan disalurkannya nanti untuk 3 bulan ke depan. Jadi Oktober, November, Desember kan. Nah, ini salah satu ya upaya seperti diperintahkan oleh Bapak Presiden supaya kita betul-betul mengedepankan dan mempercepat ya proses saluran ini. Tentu sekali lagi prosesnya cepat, ya kita terus melakukan datanya tepat. Seperti itu. Itu saja mungkin penjelasan dari PFM. Sekali lagi terima kasih untuk semua. Baik, untuk Pak Edi, ini ada bansos beras yang khusus untuk program BKA. Baik, terima kasih Pak Sekjen, teman-teman semua yang menyampaikan para penerima PKH ini menerima tambahan ya, bantuan sosial dari pemerintah yang berwujud in kind ya, karena memang disebut bantuan sosial itu ada dua, ada in cash of in kind. Nah, in kind ini dalam bentuk beras untuk memperkuat ketahanan pangan mereka dalam menghadapi COVID ini, tetapi juga sekaligus ada keinginan lain dari pemerintah untuk menjaga terutama stabilitas persediaan pangan nasional, karena dengan menyerap beras dari Bulog, Bulog bisa lagi menyerap beras dari petani, sehingga tujuannya bukan saja bantuan sosial itu untuk memperkuat dari penerima manfaat PKH, tapi juga untuk turut serta juga menggerakkan roda ekonomi, karena nanti ini disebutkan oleh Pak
Sony nanti ya betapa ada multiplier efek dari bantuan sosial beras ini. Jadi berasnya kita tidak membeli dari mana-mana, tapi langsung dari Bulog. Sementara periodenya tadi Agustus sampai Oktober, bulan Agustus 2 kali salur sekaligus, sementara untuk Oktober tinggal 10 kali lagi, ya. 15 kilo. Nah, adapun setelah garis besar ingin saya sampaikan saja, sampai hari ini alhamdulillah salurnya itu sudah 98% lebih, 98,23%. Nah, ini ya dari yang awalnya kita khawatir karena ada Indonesia dan negara kepulauan yang khawatir nanti menyalurkan bagaimana Papua Barat, Maluku, tapi alhamdulillah. Jadi di ujung nanti pada bulan Oktober insya Allah kita usahakan bisa mencapai 100% atau 99, sekian. Gitu. Saya kira itu dari saya dan terima kasih pada media atas pemberitaannya sehingga informasi ke masyarakat juga sangat bagus. Sekian Pak. Ya. Terima kasih Pak Dirjen. Nah, yang terakhir Pak Saul ini akan menyampaikan kaitannya dengan keanggotaan sebagai anggota komite ya yang ditugaskan Pak Menteri di Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Silakan Pak. Terima kasih Pak Sekjen, rekan-rekan para dirjen dan rekan-rekan saya semua dari mass media, baik yang hadir langsung maupun lewat Zoom. Kesempatan yang sangat baik sebenarnya kami selaku anggota Komite Penanganan COVID dan Pemulihan Ekonomi Nasional bisa ikut menjelaskan karena kami mekanismenya adalah setiap hari Senin, tepatnya kemarin sore sejak jam 4 wajib melakukan rapat mingguan, kemudian hasil rapat mingguan itu tentu oleh ketua komite dilaporkan kepada presiden dan ditembuskan kepada seluruh para menteri. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit berkaitan dengan tugas dan fungsi Kemensos di dalam komite itu, teman-teman semua. Mungkin juga sudah dijelaskan oleh Pak Budi Gunadi selaku ketua, bahwa Komite Penanganan COVID dan Pemulihan Ekonomi Nasional itu memiliki 6 tugas. Yang pertama adalah di bidang kesehatan, yang kedua adalah perlindungan sosial atau yang kita sebut dengan social safety net, yang ketiga adalah sektor kementerian lembaga dan Pemda, yang keempat adalah insentif usaha, yang kelima adalah UKM, yang keenam adalah pembiayaan koperasi. Nah, tentu saya dalam hal ini pada kesempatan hanya ingin menjelaskan berkaitan dengan perlindungan sosial. Ada satu hal yang membanggakan Kemensos teman-teman, bahwa program perlindungan sosial yang dilakukan dalam konteks penanganan COVID dan pemulihan ekonomi ini dibanding dengan 5 bentuk kegiatan lain yang saya jelaskan tadi berada di angka realisasi tertinggi saat ini, yaitu mencapai 83,1%. Sementara bidang-bidang lain bahkan masih ada yang di bawah 5%. Tapi saya tidak tentu membicarakan itu, karena itu bukan domain Kemensos. Nah, oleh karena itu, khusus di bidang perlindungan sosial, ingin saya jelaskan kenapa ada program perlindungan sosial ini dalam komite ini adalah dalam rangka meningkatkan daya tahan ekonomi masyarakat bawah. Maka salah satu yang dilakukan adalah perlindungan sosial. Nah, perlindungan sosial ini bukan hanya tugas Kemensos, teman-teman semua. Ada 10 program dalam program perlindungan sosial ini yang dikeroyok oleh banyak kementerian. Nah, yang menjadi menarik adalah dari 10 jenis program perlindungan sosial itu sebanyak 6 ada di Kemensos. Artinya mayoriti program perlindungan sosial itu sebenarnya dipengaruhi secara signifikan oleh Kemensos. Itu harus kami berani menyampaikan karena itu fakta dan data. Katakanlah misalnya di antara yang 6 itu, di antara 10, saya ingin jelaskan adalah program Keluarga Harapan. Tadi para dirjen sudah menjelaskan itu, saya tidak ulang lagi. Kemudian kartu sembako, bantuan pangan non tunai, bantuan tunai non Jabodetabek, kemudian bansos sembako Jabodetabek, kemudian bansos beras penerima PKH, dan yang terakhir adalah bansos tunai tambahan sebesar 500.000. Nah, yang lainnya adalah berkaitan katakanlah misalnya BLT dana desa, kemudian ada kartu pekerja, kemudian ada diskon listrik, dan
dan kemudian ada subsidi gaji. Nah, yang 4 itu kita tidak akan bahas dan tidak komentari. Nah, saya ingin jelaskan, tadi Pak Sekjen dengan teman-teman para dirjen sudah menjelaskan, di dalam program perlindungan sosial tadi, yang saya sebut di atas angka persentasenya ada di angka 84%, khusus yang dikerjakan Kemensos saat ini sudah berada di angka 80% di rata-ratakan. Yang terendah adalah bantuan sosial beras bagi penerima PKH, seperti dijelaskan Pak Dirjen Pak Edi Suwarto tadi, sekarang di angka 60% keuangannya. Ya, keuangannya 60%. Yang lainnya semua sudah di atas 60, bahkan PKK sudah mencapai 98,8%. Jadi teman-teman semua, ini adalah fakta, ini realita bahwa memang Kemensos di posisi saat ini, di posisi yang terdepan di dalam merealisasikan kebijakan presiden maupun kebijakan pemerintah dalam melakukan program sosial safety net dalam rangka meningkatkan daya tahan ekonomi masyarakat bawah. Saya kira ini harus kami jelaskan, dan perihal data dan angka-angka berkaitan dengan 6 jenis program tadi semua sudah akan bisa disajikan. Kita tidak ada yang ditutup-tutupi. Tentu saya sebagai anggota komite meramu semua, menghimpun semua. Jadi posisi saya di komite adalah juru bicaranya teman-teman para dirjen. Saya harus bisa jelaskan dengan bansos beras, kalau ditanya komite, menjelaskan tentang PKH, menjelaskan tentang BST, menjelaskan dengan kartu sembako, dan lain-lain. Barangkali itu tambahan dari saya untuk teman-teman para wartawan. Mudah-mudahan ada manfaat dan tentu kita siap berdiskusi. Saya kembalikan kepada Pak Sekjen. Terima kasih. Jadi saya sedikit saja, yang 60% dari untuk bansos beras, itu kalau nanti Bulog menagihkan kita langsung bisa cairkan sehingga 100% akan lebih cepat lagi nanti. Untuk selanjutnya silakan diatur Pak Irwan untuk tanya jawabnya. Baik, hadirin semuanya tadi sudah dijelaskan. Selanjutnya kita masuki sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama kami siapkan untuk 3 pertanyaan barangkali dari 3 media. Boleh silakan. Ya, PNSI silakan sebutkan dari dan kepada saya. Anan. Yang pertama ini terkait ini Pak, tadi bantuan beras kan dari 86,4 yang dicapai oleh Kementerian Sosial pendapatan anggaran baru 20% ya untuk beras ini kenapa Pak? Yang kedua banyak kritikan Pak soal bantuan sosial beras ini yang kualitasnya dinilai ada banyak orang yang menyaksikan gitu yang tidak layak konsumsi. Nah, kalau boleh tahu Pak, bagaimana pendampingan yang dilakukan oleh lembaga lain, misalnya BPKP, kemudian dari KPK dan lain-lain terkait bantuan ini, mungkin sedikit bisa dielaborasi. Iya. Ketiga, soal ini Pak, target 100% dari penyerapan anggaran kita berikan hapus kepada sosial karena paling tinggi penyerapan dibandingkan sosial dalam anggaran. Jadi itu aja Pak, terima kasih. Salam. Baik, terima kasih untuk penanya kedua. Silakan, masih ada Pak. Silakan. Dari Dari mana? IDTM. Oh, IDN online. Iya. Terus pemerintah kan dilarang memberikan bantuan sosial tunai ya Pak, hingga besar. Nah, apakah itu untuk bantuan sosial tunai, apakah tidak akan diberikan untuk bantuan sosial? Dan berikutnya mungkin kurang lebih sama dengan Mas Anand juga untuk bagaimana monitoring dari pemerintah sendiri untuk apa namanya kualitas menjaga kualitas bansos agar apa namanya sampai di penerima manfaat itu
benar-benar bagus kan. Soalnya dari beberapa fakta yang tuh ternyata banyak juga ditemukan misalkan dari beras plastik atau yang tidak bagus lah itu dari mana ya. Baik, terima kasih. Masih ada untuk penanya ketiga, silakan berdiri dan bertanya. Saya kalau lihat dari Iwan mau melakukan pertanyaan yang sebelumnya, kalau kelanjutan bansos sampai Juni 2021 itu kan informasi nanti akan dikurangi dari uang 300.000 ke karena ada bantuan dari pemerintah ini bagaimana bisa resmikan uang kemudian tahun 2021 dari bantuan dengan nilai. Baik, terima kasih Bapak Ibu narasumber. Ada 3 penanya, silakan waktu untuk dijawab. Baik, terima kasih. Pertama Pak Anang dari MNC ya. Saya kira kalau yang berkaitan dengan 86,4% total realisasi, terus kemudian bansos beras pembayarannya baru 60%, itu karena termin aja. Kita minta supaya ada juga dari Bulog mempercepat penagihan. Ya, kita kan sudah ada uang muka pertama, kemudian termin pertama, dan kemudian berikutnya. Sehingga mempercepat juga capaian realisasi yang terkait dengan masalah keuangan ya. Kemudian kualitas saya kira kita sudah cek dulu semuanya ya. Berasnya dari Bulog ini kelas medium dan ada uji tanah. Jadi kalau kita mendapatkan informasi ya termasuk bansos sembako yang ada di Jabodetabek ya, kalau ada kualitas misalkan yang tidak bagus ya, hari itu kita langsung perintahkan kepada vendor kalau yang sembako ya untuk diganti. Sementara yang untuk bansos beras kita minta Bulog langsung diganti. Jadi itu sudah dilakukan. Ya kalau kita menjamin untuk semuanya bagus ya mungkin tidak bisa. Tapi saya terus terang saja ingin menyampaikan ya 1-2 adalah ya kita bahkan langsung kita tegur vendornya untuk supaya dilakukan penggantian. Kita intinya bahwa penyaluran bansos ini harus cepat, tepat, dan kemudian harus semakin baik, semakin ya memenuhi prinsip akuntabilitas lah terkait dengan masalah jumlah dan kualitasnya. Ini kita lakukan betul ya. Kita minta ya pendampingan dari berbagai pihak ini dalam rangka untuk menjaga kaitannya dengan kualitas dari bantuan, dan kita terus monitoring ya, Irjen Kementerian Sosial melakukan pengecekan secara langsung ke rumah-rumah ya. Kalau ada informasi yang kemudian disampaikan termasuk dari teman-teman media, kita langsung proaktif untuk menindaklanjuti. Itu yang terkait dengan Mas Anang ya. Mudah-mudahan kita doakan 3 sisa waktu ini kita bisa selesaikan semuanya. Kemudian dari IDM ya, itu kendala pasti ada lah ya. Awal-awal itu kan kita harus menyalurkan bansos yang besar ya, untuk BST aja 9 juta dari Sabang sampai Merauke. Kemudian untuk sembako 1,9 juta untuk Jakarta, Jabodetabek. Bansos beras ini kan kita menghadapi juga COVID-19 itu di berbagai daerah kan masih banyak yang zona merah waktu itu kan. Apa awal-awalnya kita harus tetap ya lihat ya, DKI ini kan zona merah ya, kita harus mematuhi protokol kesehatan. Ini pasti ada. Kemudian juga menyalurkan bantuan sosial sembako 1,9 juta itu kan juga banyak ya. Nah, tentu kita harus cari vendor, kita harus pastikan harus sampai ke keluarga dan lain sebagainya lah. Tapi itu semua kita sudah bisa atasi ya. Untuk tahapan-tahapan sekarang ini kita jaga dan kita percepat arahan Pak Menteri untuk kita bisa selesaikan insya Allah sampai dengan tepat waktunya. Kemudian untuk yang berkaitan tahun 2021 memang kita sudah mendapatkan alokasi ya dari anggaran yang ada di Kementerian Sosial. Sekarang sedang lagi dilakukan pembahasan dengan Kementerian Keuangan ya. Untuk yang bansos tunai itu akan dilanjutkan sampai 6 bulan nanti di tahun 2021, nilainya 200.000 per keluarga. Karena memang sekarang itu kan sudah banyak bansos-bansos ya. Ada bansos untuk produktif untuk UMKM, ada bansos subsidi gaji, dan juga ada prakerja dan juga bansos-bansos dari provinsi maupun dari kabupaten kota. Kemudian untuk yang
Tadi disampaikan monitoring yang dilakukan, kita lakukan monitoring dari awal. Bahkan kita sebelum menyerukan bantuan sosial, kita adakan rapat dengan BPKP, dengan LKPP, dan juga dengan teman-teman dari kejaksaan, dan juga kita minta masukan dari berbagai pihak. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Kalau ada tambahan dari Pak, silakan. Ya, Terima kasih. ya. Terkait dengan untuk monitor kualitas beras, baik yang untuk beras sembako Jabodetabek maupun beras untuk keluarga KPM PKH, untuk Jabodetabek monitoring dilaksanakan mulai dari tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan sampai kepada dinas sosial. Karena bantuan sembako itu sampai ke tempat lokasi harus diketahui RT RW seperti itu. Tadi disampaikan Pak Sekjen, ketika ada terjadi yang tidak sesuai dengan kualitas, maka langsung dikembalikan dan diganti oleh vendor. Dan kita pun di tingkat pusat, sebagaimana sering dilihat, terjun langsung ke beberapa wilayah untuk melihat kualitas bantuan yang diberikan. Kemudian untuk bantuan sosial beras untuk KPM PKH yang 10 juta, itu pun monitoringnya secara berjenjang sangat rapi, karena dari setiap beras yang disalurkan ke KPM didampingi oleh para pendamping PKH. Kita punya 39.000 SDM PKH, pendamping PKH, di mana satu pendamping PKH itu mengkoordinasikan kurang lebih 200 KPM. Sehingga ketika 200 KPM mendapat beras, bisa dikontrol kualitas beras itu oleh pendamping PKH yang memang selama ini mereka mendampingi KPM. Jadi cukup berjenjang untuk pendampingan. Ya. Saya kira tadi tentang kendala untuk beras, ya, yang pertama untuk geografi. Ya. Untuk di Papua, ya, Nias, tapi alhamdulillah sekarang sudah di atas 95%, tidak ada yang berubah. Hanya tinggal 2 saja yang masih di bawah 95%, dan bahkan hampir semuanya sudah mencapai 100%. Berikutnya kopi jadi beberapa tempat seperti misalnya yang terakhir ada di Wamena, itu misalnya minta di on karena ada kopi di lockdown. Jadi kita minta tunda sampai di November, negosiasi bisa dilakukan, dan sekarang sudah 100% juga Wamena. Dan yang tidak diduga juga ternyata cuaca di beberapa tempat seperti di Cianjur pernah banjir, jadi ada truk kita yang terguling di daerah Bandung Barat, kena banjir, juga berasnya ceceran, dan tetapi langsung kalau itu merusak beras diganti secara langsung. Terkait dengan termin tadi betul sudah disampaikan oleh Pak Sekjen, karena ini terkait dengan administrasi saja, administrasi tidak bisa dibayar penuh walaupun realisasinya sudah bisa dipenuhi gitu ya. Yang pertama tentu ada termin misalnya harus 20%. Nah, berikutnya harus sesuai dengan tagihan dari kita tinggal tunggu tagihan, tetapi insya Allah di akhir bulan ini kita sudah bayar semuanya. Oke. Baik. Saya tambahkan sedikit saja. Jadi tahun 2021 di samping tadi ada bansos yang khusus yang akan diperpanjang, akan dilanjutkan di 2021. Ya tentu yang program Keluarga Harapan tetap jalan ya. Ini kan program yang reguler existing yang memang juga dalam masa pandemi COVID ini diperluas. Ya akan dilanjutkan, dan termasuk juga program kartu sembako masih kita akan dilanjutkan tahun 2021. Itu saya kira tidak hanya bansos tunai. Kalau bansos tunai itu kan yang tambahan saja. Ya. Terima kasih para narasumber. Barangkali karena kita juga ada audiensi yang menggunakan Zoom, barangkali kita buka kesempatan untuk satu sesi lagi. Kita siapkan untuk 2 penanya. Barangkali hadirin yang tidak bisa hadir langsung karena faktor cuaca, boleh untuk bertanya, waktu dan kesempatannya kami silakan. Izin Pak. Mas Ari Rikim, silakan. Ya, selamat sore. Selamat sore. Saya Ari dari Suara Pembaruan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan, Pak Sekjen dan para Bapak Dirjen, serta Bapak Staf Ahli Menteri. Yang ingin saya tanyakan pertama, terkait dengan bansos tambahan yang disebutkan tadi untuk memperkuat KPM PKH, kemudian juga KPM Kartu Sembako.
diberikan dari bulan Agustus sampai dengan Oktober. Pertimbangannya apa Pak dari bulan Agustus sampai Oktober? Apakah memang nanti akan diperpanjang mungkin sampai Desember? Itu satu. Kemudian tadi Pak Pepen menyebut ya bahwa bansos tambahan untuk PKH itu berupa beras begitu ya Pak ya, 10 juta. Kemudian kalau kita melihat dari angka penerima kartu sembako 15,5 juta, artinya mereka mendapat bansos tunai 500.000. Pertimbangan nominal 500.000 itu apa? Kemudian dari 2 program tambahan itu total anggarannya berapa? Yang kedua, tadi disebut oleh Pak Sekjen bahwa ada perpanjangan bansos tunai 6 bulan ke depan pada tahun 2021, 200.000 per keluarga. Jumlah penerimanya berapa keluarga, Pak? Kemudian yang ketiga, menghadapi La Nina yang tadi seperti Pak Pepen sebut, akan ada potensi bencana alam yang memang BNPB meminta untuk peningkatan kesiapsiagaan. Kemudian Satgas COVID juga mengingatkan jangan sampai di lokasi pengungsian terjadi klaster penularan. Nah, dari Kemsos sendiri apakah sudah ada mekanisme agar pemerintah daerah bisa melakukan kesiapan lokasi pengungsian sehingga tidak terjadi klaster penularan baru di tempat pengungsian? Untuk sementara itu dulu, terima kasih. Sudah, kalau sudah barangkali di sini masih ada. Kalau tidak ada, saya kembalikan kepada narasumber. Ya, makasih. Ini Mbak Ari, suara pembaruan kita sudah ada 5 item ya. Yang pertama berkaitan dengan bansos beras, bansos tambahan untuk PKH, dan bansos tunai untuk program kartu sembako BPNT non PKH ya. Jadi yang terkait dengan PKH dan penerima program sembako ini kan sudah tidak boleh menerima bansos khusus ya. Jadi artinya yang bansos khusus yang BST yang 9 juta dan yang bansos sembako Jabodetabek itu ada di luar penerima PKH dan penerima BPNT atau program sembako. Maka yang penerima PKH yang 10 juta kita berikan bansos beras ya 15 kilo selama 3 bulan. Dan yang bansos untuk bantuan panganan tunai dan sembako yang non PK 9 juta kita berikan bansos dalam bentuk uang tunai. Yang berasnya 15 kilo kali 3 ya diberikan 15 kilo sekaligus ya, dan yang terakhir nanti 15 kilo lagi. Sementara yang bansos tunai diberikan langsung 500.000 per keluarga, diberikan melalui Himbara. Itu sampai saat ini kita penugasannya adalah 3 bulan ini ya, untuk Agustus, September, Oktober. Mudah-mudahan di Oktober nanti sudah selesai semua yang bansos beras maupun yang bansos, kalau bansos tunai malah sudah selesai semuanya yang 500.000. Kemudian nanti yang berkaitan dengan perpanjangan kita masih belum ya, kita sementara konsentrasi di apa yang ada di tugasan kita di dalam DIPA yang total semuanya 134 triliun tadi. Nanti yang berkaitan dengan BST untuk perpanjangan yang 6 bulan 200.000 itu targetnya adalah 10 juta ya keluarga. Saya kira nanti untuk yang berkaitan dengan La Nina nanti Pak Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial ya kita sudah juga lakukan persiapan rapat beberapa kali di bawah koordinasi Pak Menko Maritim dan Investasi. Kita juga melakukan terkait dengan La Nina ini atau hidrometeorologi ya yang berkait dengan bencana antisipasi kita di bulan-bulan Oktober November saat ini. Silakan Pak Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial. Ya. Terima kasih. Tadi pertanyaan disampaikan dari Mbak Ari Rikin dari Suara Pembaruan menyangkut kesiapsiagaan
seperti bencana lanina ataupun bencana hidrometeorologi lainnya. Sebagai yang disampaikan Pak Sekjen, secara kementerian dan lembaga kita sudah melaksanakan berbagai rapat koordinasi. Demikian halnya dengan provinsi, baik dinas sosial provinsi maupun di BPBD dan di dinas sosial kota, kabupaten, kita sudah melaksanakan berbagai rapat. Intinya adalah kita menginventarisir sumber daya manusia yang nanti akan kita tugaskan yang berfungsi untuk penanganan bencana. Kemudian kita juga mengecek secara update kondisi sarana prasarana untuk penanganan bencana, baik itu berupa kendaraan, dapur umum lapangan, dan berbagai peralatan lain untuk penanganan bencana. Kemudian kita juga di masing-masing wilayah sudah menetapkan titik-titik pengungsian, utamanya untuk di DKI Jakarta di 5 wilayah ini kita sudah melakukan koordinasi untuk menetapkan titik-titik pengungsian, dan tentunya kita juga melihat kondisi kesiapan buffer stok, baik buffer stok secara regional di gudang regional di 3 wilayah maupun di masing-masing provinsi dan kabupaten. Perlu kami sampaikan bahwa terkait dengan pandemi COVID-19 ini, maka penanganan bencana pun menerapkan protokol kesehatan sehingga titik-titik pengungsian jumlahnya kita perbanyak karena tidak lagi bisa berkumpul orang secara banyak. Kemudian prosedur SOP untuk penanganan protokol COVID-19 juga kita lakukan di titik pengungsian. Misalnya untuk beberapa tenda kita kurangi jumlah daya tampung tenda itu, ya, karena tidak boleh rapat-rapat. Kemudian kita mengupayakan ada tenda yang bersekat. Kemudian di masing-masing titik lokasi nanti akan dibagikan masker yang wajib harus dipakai untuk pengungsi. Saya pikir itu yang dapat kami sampaikan. Baik, saya kira sudah semua ya. Ada yang tahunan. Jadi ini saya sampaikan ini contoh-contoh dari ya bansos, ya ada bansos sembako yang itu kita lakukan ya sejak bulan April ya, April yang lalu di launching di Istana. Ya memang ada perubahan-perubahan mengenai isi, merek dan lain sebagainya di bansos sembako ini, tetapi saya tambahkan bahwa semua itu ada harganya tetap sama, yaitu 270 plus goodie bag dan pengantaran 30.000, jadi totalnya 300.000 rupiah per paketnya. Sementara yang bansos berasnya ini juga langsung dari Bulog ya, kita udah cek sama-sama, bahkan kita lakukan uji tanah dan sebagainya, sehingga sekali lagi kita pantau semuanya ya, bahkan kita juga kerjasama dengan kepolisian ya, kita minta kalau ada yang kemudian mohon maaf ya beberapa bulan yang lalu ngaku-ngaku dia punya kerjasama dengan Kementerian Sosial, ternyata tidak, ya kita mendukung langkah-langkah kepolisian dari Polda Metro Jaya untuk memproses secara hukum. Jadi ini semua dalam rangka untuk masyarakat. Sekali lagi, ini arahan Bapak Presiden kepada Bapak Menteri Sosial, kemudian kita laksanakan semuanya. Bahwa kita harus tepat, berkualitas, dan harus memenuhi prinsip akuntabilitas. Saya rasa demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih rekan-rekan media. Nanti insya Allah kita bertemu kembali untuk respon yang akan dilaksanakan minggu depan ya, berkaitan dengan 1 tahun Kementerian Sosial yang langsung akan disampaikan oleh Bapak Menteri Sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk para narasumber dan tentunya untuk rekan-rekan media. Salam sehat di masa pandemi, tetap produktif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sekjen, kasih Pak membuka diri.